Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami, Kamera Pesantren berkolaborasi dengan Kadam Sidik, founder Mata Nako. Husen, mohon maaf sebelumnya ya. Tanggapan Ra tentang pentasarufan zakat terhadap mustahik yang sabilillah atau tokoh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya masarif zakat itu kan sebenarnya sudah jelas banget kan. Okay. Yang 8 asnaf. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa 8 asnaf, 8 golongan itu siapa, buka Google insyaallah nggak menyesatkan kok. Tulis 8 orang yang berhak membayar yang berhak menerima zakat. Buka. Dan di antara 8 itu tidak ada tokoh agama, tidak ada penjelasan-penjelasan yang serupa dengan itu. Hanya bertahan di 8 itu tok. Hanya itu saja. Dan ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh 4 mazhab. Walaupun sebenarnya ada salah satu ulama yang sempat menukil dari berbagai macam ulama, yaitu Imam Affan rahmatullah taala alaih. Beliau menukil dari beberapa ulama bahwasanya diperbolehkan ya ala fisabilillah begitu. Salah satu di antaranya mungkin ya untuk keperluan-keperluan umum atau mungkin untuk para mujahid fisabilillah dari mereka ya, dari para ulama dan sebagainya. Cuman akhirnya setelah di masa-masa setelahnya para ulama kemudian meneliti penukilan dari Imam Qafal dan ternyata apa yang dinukil oleh Imam Qafal itu adalah sesuatu yang akhirnya keluar dari pernyataan 4 mazhab, sehingga pernyataan ini sebenarnya kurang diterima. Dan ini adalah manhaj yang selama ini kami yakini dari guru-guru kami, bahwa mungkin kalau semisal gurunya atau kiainya atau syekhnya, gusnya atau siapapun itu merupakan orang yang fakir, maka tidak masalah di sana Atas nama fakir. Jadi atas nama fakir, dan justru dia lebih utama untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia lebih bermanfaat untuk orang lain. Atau mungkin ada beberapa orang yang tampak kaya. Ada orang kan kelihatan kaya luar biasa, punya mobil banyak gitu kan, tapi dia terlilit hutang. Dimana kalau misal dia bayarkan hutang itu semua, habis hartanya. Plus, udah hancur, udah bangkrut, udah kere ya. Nah, mungkin ya, hal-hal yang seperti itu masih terbuka di sana. Dan model-model kiai yang terlilit hutang seperti itu kan banyak. Jadi mungkin bisa dicari celahnya lewat sana. Nah, jenengan ini gimana ini? Gimana Mas Faiz? Untuk siapa orang yang terbaik untuk diberikan zakat kita, Faiz? Oke, ini kan berangkat dari penafsiran kata fisabilillah. Iya. Kalau kita tahu bahwa jumhur itu mengatakan sabilillah itu adalah para prajurit yang lam yuktab fi diwanil murtazal. Nah, ya. Prajurit yang tidak tertulis secara resmi dalam daftar prajurit yang dibayar. Nah. Kalau prajurit dibayar kan dia mau perang ya karena dibayar. Kalau sabilillah ini dia mau perang tanpa dibayar. Contoh lah, katakan siapalah sekarang ini mungkin agak sulit dicari ya contoh. Pokok prajurit-prajurit yang tidak masuk dalam daftar yang diberikan bayaran. Lantas bagaimana kalau hari ini banyak apa ya istilahnya, masyarakat di sekeliling kita itu yang memberikan zakatnya itu kepada kiainya, kepada gurunya, pada tokoh agama lah. Ya seperti dikatakan Lora Husen tadi bahwa ya ini bagaimana ya, ini memang problem yang harus kita jawab. Yang tentu kalau kita ikut pendapat tadi berarti kiai nggak masuk dalam daftar mustahik zakat kalau dia tidak berstatus yang lain. Kalau kiainya berstatus yang lain seperti fakir miskin, oke lah. Berarti kan bukan atas nama kiai ini, tapi atas nama fakir miskin. Tapi ketika sang kiai ini tidak berstatus apapun, bukan fakir miskin, nggak punya utang, nggak punya apa-apa. Dari 8 itu. Bukan dari 8 itu. Bukan dari 8 itu. Ini bagaimana? Ya, kalau jumhur ulama memang nggak bisa. Ya, ataupun kalau memang ada pendapat yang mengatakan itu ya sebatas segelintir, bahkan cuma 1-2 orang yang mungkin perlu untuk kita kaji ulang. Ya memang ada pendapat seperti itu. Di dalam beberapa kitab dikatakan ternyata diantaranya di dalam ya Allah kitab Murah Labidnya Imam Nawawi, di sana dikatakan wa naqalal qaffal an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfas sadaqati ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husun wa imaratil masajid li'anna qawlahu ta'ala fi sabilillah amun fil kul. Imam Qafal di sini menukil dari para ulama fikih, beliau memperbolehkan untuk memberikan as-shadaqah, zakat artinya kepada segala bentuk kebaikan. Baik itu kiai yang tentu kebaikannya kita tahu, baik itu masjid
untuk meramaikan masjid dan sebagainya. Itu boleh. Dalam satu kitab lain, ada di dalam kitab fatwanya Imam Syekh Hasanain Fadil Muhammad Mahluf, di sini juga beliau mengatakan seperti itu, sama. Beliau mengatakan inna min masarifiz zakati tsamaniyah al-madhkura fi qouli ta'ala innamas shadaqat infaqaha fi sabilillah wa sabilullah yashmulu jami'a wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il khusun wa imaratil masjid ila akhirih. Semua yang berbau kebaikan itu menurut beliau masuk dalam kata sabilillah. Bahkan beliau tegas di sini mengatakan wa'tamadal imamul qaffal minasy-syafi'iyyah 'anil razi fi tafsiri wa huwa alladzi nakhtaruhu lil fatwa. Dan pendapat inilah yang saya itu berarti Syekh Hasanain Fadil Muhammad Mahluf ini yang saya pilih untuk berfatwa. Artinya begini Mas. Ini memang relatif ya. Mungkin kita nggak usah kaget kalau lihat di YouTube ada ulama berpendapat saya nggak ikut ini, ya nggak boleh menerima zakat karena orangnya kaya dan lain-lain. Ya oke. Ya itu memang seperti itu pentafsirannya sabilillah. Kalau ada kiai mengatakan saya berpendapat ini boleh menerima zakat, ya sudah. Tapi kalau Anda ingin zakat Anda ini disepakati ulama itu pasti sah, maka jangan berikan kepada orang yang kaya, sekalipun itu kiai. Karena kalau kita berikan kepada kiai, ketika dia kaya tidak termasuk dalam asnaf tsamaniyah, yaitu sahnya menurut segelintir aja. Mayoritas nggak sah. Artinya ini saya terlepas dari perbedaan pendapat. Kalau memang ingin zakatnya itu positif sah menurut semua pendapat, sebaiknya berikan kepada orang yang fakir miskin ataupun dari orang yang berhak yang lain. Entah itu kiai atau bukan. Ini tidak peduli kiai atau bukan, yang penting fakir miskin atau gharib atau yang lain-lain. Tapi kalau tidak berstatus seperti itu, sebaiknya jangan diberikan kepada kiai. Karena kalau diberikan kepada kiai, nanti hanya sah menurut segelintir pendapat. Nah, mungkin seperti itu. Dalam ban? Ya cukup. Cukup ya. Baik. Pemirsa channel Keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada, dukung terus channel kami dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan terbaik akan kami bahas di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.